Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati di YouTube channel Neneng Kurniawati. Pada video kali ini kita akan belajar bab statistika mengenai cara menentukan rata-rata atau mean dari suatu data. Bagaimana cara menentukan rata-rata dari suatu data? Simak terus video berikut. Jika kita berbicara statistika, berarti sudah pasti kita ngomongin data. Terkadang data itu sangat banyak dan kita harus mendeskripsikan data-data tersebut dengan lebih simpel kepada orang lain. Sebagai contoh, misal kalian ditanya oleh guru, jam berapa kalian bangun? Lalu kalian menjawab, jam 5.00. Padahal, kalau diteliti mungkin setiap hari kalian tidak selalu bangun jam 5.00. Bisa jadi Senin jam 5.00, Selasa jam 5.10, Rabu jam 5.00, Kamis jam 5.20, Jumat jam 5.00, Sabtu jam 5.30, Minggu jam 5.30. Nah, karena seringnya kalian lihat jam 5.00 saat bangun, maka kalian bilang ke guru bahwa kalian bangun jam 5.00. Nah, proses menjelaskan data dengan mengambil satu data sebagai sampel disebut ukuran pemusatan data. Kenapa disebut ukuran pemusatan? Karena dalam mendeskripsikan data yang banyak, kalian hanya pusatkan pada satu data yang mewakili semua data yang ada. Selain ukuran pemusatan, ada juga ukuran penyebaran data. Nanti akan kita bahas di akhir materi bab statistika. Selanjutnya, ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama, rata-rata atau mean. Yang kedua, modus. Dan yang ketiga, median. Namun, yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai rata-rata atau mean. Apa yang dimaksud dengan rata-rata atau mean? Rata-rata atau mean adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal 1. Berikut ini adalah data ukuran sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMP Jaya Raya pada turnamen antar siswa nasional. Nah, berikut adalah data ukuran sepatunya. Kemudian, tentukan rata-rata ukuran sepatu tim futsal tersebut. Nah, kita jawab. Nah, tadi rata-rata atau mean dapat dicari dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Maka langkah pertama, kita jumlahkan dulu datanya. Maka jumlah data sama dengan 40 ditambah 37 ditambah 39 ditambah 40 ditambah 42 ditambah 38 ditambah 38 ditambah 37 ditambah 38 ditambah 40 sama dengan 389. Kemudian kita hitung banyaknya data. Ada berapa banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka banyaknya data ada 10. Nah, tadi rumus rata-rata atau mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi untuk mencari rata-rata dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Maka rumus mean atau rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya sama dengan 389, banyaknya data sama dengan 10. Maka 389 dibagi 10 sama dengan 38,9. Jadi rata-rata ukuran sepatu tim futsal SMP Jaya Raya adalah 38,9. Selanjutnya, contoh soal 2. Nah, disajikan sebuah diagram batang tentang jumlah pengunjung perpustakaan SMP Pelita Bangsa
selama 1 minggu. Nah, bisa dilihat di sini datanya ya. Jumlah pengunjung perpustakaan pada hari Senin ada 45. Kemudian hari Selasa 35, hari Rabu 50, hari Kamis 30, hari Jumat 40, dan hari Sabtu 40. Berapakah rata-rata pengunjung perpustakaan SMP Pelita Bangsa dalam waktu seminggu? Nah, maka kita jawab. Nah, tadi untuk menentukan rata-rata suatu data yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Maka min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Nah, kita hitung dulu jumlah datanya atau jumlah pengunjungnya. 45 ditambah 35 ditambah 50 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 40. Dibagi banyaknya data. Ada berapa datanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena Senin sampai Sabtu ya. Dibagi 6 sama dengan, kita jumlahkan 240 dibagi 6 sama dengan 40. Jadi rata-rata pengunjung perpustakaan SMP Pelita Bangsa dalam waktu seminggu adalah 40 orang. Mudah-mudahan kalian paham ya. Lanjut, contoh soal 3. Perhatikan tabel nilai siswa kelas 8A berikut. Nah, ini tabel frekuensinya. Bisa dilihat ya. Nah, untuk nilai siswa frekuensinya 3. Jadi banyaknya siswa yang mendapat nilai 5 ada 3 orang. Yang mendapat nilai 6 ada 8 orang. Yang mendapat nilai 7 ada 10 orang. Yang mendapat nilai 8 ada 11 orang. Yang mendapat nilai 9 ada 6 orang. Dan yang mendapat nilai 10 ada 2 orang. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? Maka kita jawab. Yang pertama, tadi rumus min adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Maka sama dengan, kita jumlahkan dulu datanya ya. Nah, karena di sini 5 yang mendapat nilai 5 ada 3 orang, berarti 5 dikali 3 ya. Kemudian ditambah 6 kali 8, ditambah 7 kali 10, ditambah 8 kali 11, ditambah 9 kali 6, ditambah 10 kali 2. Dibagi banyaknya data, 3 ditambah 8, ditambah 10, ditambah 11, ditambah 6, dan ditambah 2. Maka kita hitung satu persatu ya. 5 kali 3, 15, tambah 6 kali 8, 48, tambah 7 kali 10, 70, tambah 8 kali 11, 88, tambah 9 kali 6, 54, ditambah 10 kali 2 sama dengan 20. Dibagi 3 ditambah 8 ditambah 10, ditambah 11, ditambah 6, ditambah 2 sama dengan 40. Maka jumlah datanya 295 dibagi banyaknya data ada 40 sama dengan 7,375. Nah, di sini yang ditanya berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Berarti karena rata-ratanya 7,375, maka nilai di atas rata-rata adalah nilai 8, 9, dan 10. Nah, ada berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata atau mendapat nilai di atas 7,375? Maka 11 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 19 orang. Jadi banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata ada 19 orang. Lanjut, contoh soal 4. Nilai rata-rata ujian matematika dari 24 siswa adalah 67. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 68. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Nah, kita jawab. Nah, langkah pertama, kita hitung dulu sebelum nilai siswa ditambahkan atau sebelum nilai siswa yang ujian susulan ditambahkan. Nah, ini rumus min adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Maka, jumlah data sama dengan banyak data dikali min. Nah, sama dengan banyak datanya ada 24 siswa. Jadi,
sebelum ditambahkan siswa yang susulan, banyak siswanya ada 24 siswa. Dan rata-ratanya 67, maka 24 kali 67 sama dengan 1608. Sekarang, sesudah nilai ujian susulan ditambahkan, maka rumus minnya sama dengan jumlah data sebelum ditambah jumlah data susulan dibagi banyak data sebelum dan banyak data susulan. Sama dengan, nah setelah digabungkan ternyata nilai rata-ratanya 68. Maka sama dengan jumlah data sebelum berarti sebelum yang susulan dimasukkan. Yang ini ya. Atau kita tulis ulang 24 kali 67. Jadi jumlah data itu rumusnya banyak data dikali min ya. Ditambah 1 kali N. Nah, 1 ini dari mana? Ini banyaknya siswa yang susulan atau banyak data. Nah, dikali N. N itu misalnya nilai susulan. Nah, karena rata-rata nilai susulan, karena yang susulan hanya 1 orang, maka kalau kita rata-ratakan pun nilainya nilai tersebut juga ya, rata-ratanya nilai susulan tersebut. Dibagi 24 ditambah 1. 24 itu banyak data sebelum digabungkan, dan 1 adalah banyak siswa susulan yang kemudian digabungkan. 68 sama dengan 24 kali 67, 1608. Ditambah 1 kali N sama dengan N, dibagi 25. Maka setelah ini bisa kita kalikan silang ya. 68 dikali 25 sama dengan 1608 ditambah N. 25 kali 68 sama dengan 1700 sama dengan 1608 ditambah N. Maka N sama dengan 1700 dikurang 1608. N sama dengan 92. Nah, jadi nilai siswa yang mengikuti ujian susulan adalah 92. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumus rata-rata gabungan. Jumlah data sebelum digabung ditambah jumlah data yang susulannya atau data yang baru dibagi banyak data sebelum dan ditambah banyak data susulan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Contoh soal 5. Rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Nah, sekarang kita hitung sebelum digabungkan dulu. Nah, ini rumus rata-rata, maka jumlah data. Nah, jumlah data A ini di sini maksudnya kelas 8A ya, sama dengan banyaknya data kali min A. Nah, banyaknya data kelas 8A kita misalkan A karena belum diketahui. Kemudian rata-ratanya 72. Maka sama dengan 72A. Kemudian jumlah data kelas 8B atau jumlah data B sama dengan banyaknya data B dikali min B. Karena di sini banyak datanya ada 15 siswa kelas 8B, rata-ratanya 80. Maka 15 kali 80 sama dengan 1200. Nah, sekarang sesudah kita gabungkan ya rumusnya ya, jumlah data A ditambah jumlah data B dibagi banyak data A ditambah banyak data B. Nah, rata-rata gabungannya setelah digabungkan 75. Sama dengan jumlah data A itu yang ditanya, atau jumlah data A itu 72A ya, sudah kita hitung di sini, ditambah jumlah data B 1200 dibagi banyak data A itu yang ditanya, ditambah banyak data B 15. Setelah ini bisa kita kali silang ya, 75 kali A plus 15 sama dengan 72A ditambah 1200. Selanjutnya kita kalikan pakai sifat distributif perkalian. 75 kali A, 75A, 75 kali 15, 1125.
sama dengan 72A ditambah 1200. Kan tujuan kita ingin mencari banyak data A, atau kita misalkan dengan A ya. Maka 75A, kemudian 72A di ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi negatif. Sama dengan 1200 dikurang 1125, karena positif di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi negatif. 75A dikurang 72A sama dengan 3A sama dengan 75. Maka A sama dengan 75 dibagi 3. A sama dengan 25. Nah, sudah didapat ya banyaknya data A atau banyaknya siswa kelas 8A ada 25. Jadi banyak siswa kelas 8A adalah 25 siswa. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya. Nah, itulah tadi materi mengenai cara menentukan rata-rata atau mean dari suatu data. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.